Persoalan sampah di Jogja nggak bisa dianggap sepele, terutama sejak Pemda DIY menutup permanen TPA Piungan Bantul Yogyakarta. Ada 3 kabupaten kota yang membuang sampah di sana. Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Total ada 2.834.300 jiwa yang hidup di 3 wilayah tersebut. Wajar aja pas TPA ditutup, keadaan menjadi darurat. Pada Bapak Ibu investor yang kami hormati, kami salah satu platform e-commerce yang memiliki tujuan untuk mengurangi sampah dari dampak limbah makanan yang berlebihan, memiliki sebuah solusi yang berbasis teknologi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, di mana hal ini berdampak pada sampah atau limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sampah atau limbah sendiri itu menjadi salah satu permasalahan bagi setiap orang, di mana di Indonesia sendiri, baik pemerintah maupun aktivis lingkungan telah berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi limbah yang dihasilkan. Di Jogja sendiri, sebanyak 38% sampah masih belum dapat dikelola dengan baik. Padahal terdapat 647 TPS dan 3 TPA di Jogja, tapi ternyata masih belum cukup untuk menampung sampah atau limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Apalagi TPA terbesar yang ada di Jogja, TPA Piungan, telah ditutup sehingga mengakibatkan atau berdampak besar pada pengelolaan sampah yang ada di Jogja. Kami, Savvy Eats, hadir dengan solusi inovatif dalam mengurangi limbah makanan dengan memberikan fasilitas atas penawaran dan permintaan makanan yang berlebih yang masih layak konsumsi dengan berbasis platform e-commerce. Dalam bisnis ini, kita bermitra dengan hotel-hotel yang ada di Yogyakarta, di mana mereka menjadi salah satu supplier untuk makanan-makanan overproduksi atau makanan-makanan sisa yang masih layak konsumsi. Sementara untuk customer segment sendiri, kami berfokus pada pekerja yang masih berpenghasilan sedang dan mahasiswa yang ada di kategori menengah. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai market competition and marketing. Yang pertama itu ada market segmentation, ada 2, ada saver dan ada sharer. Nah, yang pertama saver itu kita akan menarget pekerja yang tinggal di kota Jogja dengan pendapatan sedang dan mahasiswa dari kalangan menengah. Lalu ada sharer, yaitu hotel yang ada di Jogja. Kenapa kita pilih hotel? Yang pertama, karena Jogja adalah kota wisata dan kota belajar. Banyak hotel-hotel yang ada di Jogja. Salah satunya itu ada Marriott dan ada Ambarukmo. Lalu selanjutnya ada target market. Kita tuh ada 3, ada short term, ada middle term, dan ada long term. Dari short term, yaitu kita akan menargetkan 360 share yang ada di kota Jogja. Kita akan mencakup hotel-hotel yang ada di Jogja, yaitu seperti Ambarukmo dan Marriott. Lalu ada middle term, ada 1200 share, kita akan mencakup yang ada di Pulau Jawa. Mungkin hotel-hotel yang ada di Surabaya, hotel-hotel yang ada di Jakarta, dan hotel-hotel yang ada di Semarang. Lalu ada long term. Long termnya itu kita akan menargetkan 3.360 share yang mencakup skala nasional. Kita akan mencakup hotel-hotel yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan lain-lainnya. Dari marketing strategi, kami menggunakan marketing mix 5PS, yaitu ada product, price, place, promotion, and people. Marketing strategi yang kita lakukan melalui marketing mix yang pertama itu ada produk, website, dan aplikasi e-commerce. Lalu yang kedua itu ada price, admin fee, dari nominal transaksi, dan subscription. Lalu yang ketiga itu ada place. Place kita menggunakan website dan aplikasi. Lalu yang keempat ada promotion, yaitu awareness, campaign, dan webinar, serta diskon cashback dan iklan online. Lalu yang kelima ada people, 13 orang, 4 divisi, dan customer support. Oke, untuk tim dan manajemen organisasi dari Savvy Eats, kami menggunakan flat structure organization, di mana akan diketuai oleh Chief CEO atau Chief Executive Officer, terus di bawahnya ada Chief HR, terus Chief Technology Officer, terus Chief Development Business, sama ada Chief Financial Officer-nya. Nah, terus kita akan memproyeksikan dalam 5 tahun ke depan untuk mengembangkan organisasi kami menjadi 13 orang maksimal, dibagi dalam 3 tahap, yaitu dalam tahap short term, middle term di tahun ke-2 dan ke-3, terus ada di long term tahun ke-4 dan ke-5. Terus untuk produk dan service kami mengembangkan pihak, ada 2 pihak, yaitu harapnya kan ada 2 pihak, itu adalah pihak sharer, orang yang kelebihan makanan,
terus ada pihak saver, orang yang membutuhkan makanan, yang dimana kita harapkan di antara dua belah pihak ini akan terjadinya nanti ekonomi sirkular atau circular ekonomi, pembagian keuntungan sehingga menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak share, orang yang kelebihan makanan bisa menjual makanannya kepada pihak saver, orang yang menerima atau orang yang menginginkan makanan. Terus di pilihannya, tampilannya nanti di key features-nya, yaitu di tampilan saver ada pilihan untuk menjual makanan dan membagikan makanan. Terus yang kedua ada paket subscription untuk memastikan posisi makanan apa yang teratas dan di listing di posisi atas. Terus yang ketiga ada nanti pengaturan waktu dan lokasi penjemputannya, terus ada penarikan dana. Terus di tampilan savernya ada nanti tombol peta digital ketika savernya telah menyetujui makanan apa yang akan dibeli. Nanti ada peta digitalnya seperti ini, jarak antara saver sama sharernya. Terus yang ketiga ada pihak saver bisa menghubungi sharer melalui kolom chatbox atau melalui telepon. Terus yang ketiga ada nanti namanya rapor hijau untuk mengetahui seberapa banyak saving dari CO2 dari makanan atau kelebihan makanan yang telah diberikan. Terus untuk mengetahui profil dan merespon review dari pihak saver, kita sebagai sharernya bisa memberikan bintang 5 atau penilaian rating setelah kita mendapatkan makanan atau membeli makanan tersebut. Nah, seperti inilah tampilannya. Bapak Ibu investor yang saya hormati, bisnis kami Savvy-Eats memperkirakan bahwasannya kami akan mendapatkan kenaikan pendapatan atau revenue sebesar 20% ketika pada saat season. Tentu bisnis kami memerlukan modal yang sangat besar. Akan tetapi, kami dapat meyakinkan bahwasannya investasi yang Bapak Ibu lakukan adalah akan menjadi investasi yang menarik, terutama pada lini bisnis kami. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, peningkatan 20% ini bukan tanpa sebab. Kami mengalokasikan 60,7% dana operasional kami untuk marketing dan sales. Untuk pendapatan bersih atau net income, kami memperkirakan bahwasanya Savvy-Eats akan mendapatkan net income yang baik pada tahun keempat dan tahun kelima. Untuk cash flow projection, kami akan selalu menjaga cash flow kami untuk tetap positif. Akan tetapi, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, pada tahun ketiga, keempat, dan kelima, cash flow kami akan mendapatkan kenaikan. Ini disebabkan oleh ambisi kami untuk memperluas jaringan usaha kami ke nasional. Selanjutnya ada investment feasibility, di mana investasi Bapak Ibu akan kembali kurang dari 4 tahun. Probability index juga akan meningkat, memiliki nilai sebesar 1,93. Selanjutnya, internal rate of return yang akan Bapak Ibu dapatkan yaitu adalah sebesar 54%. Sekian presentasi dari bisnis kami. Kami tunggu kabar baik investasi Bapak Ibu kepada bisnis kami. Kami dari Savvy-Eats, indulge wisely, savvy deliciously.